Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semangat pagi. Hari ini Lela pengen sharing ke teman-teman bagaimana cara sukses di bisnis Oriflame ini dengan menghadapi penolakan. Karena penolakan memang salah satu hal yang membuat orang-orang di Oriflame ini menjadi mundur berbisnisnya. Bener kan? Banyak orang yang mundur karena baru mencoba terus ditolak terus down ya. Nah, jadi di sini Lela pengen berbagi sharing pengalaman Lela, pengalaman tim yang Lela hadapin ke teman-teman. Mudah-mudahan sharingnya juga bermanfaat buat kita semua ya. Berawal dari Lela sendiri nih. Lela join Oriflame yang keempat kali, teman-teman, baru sukses yang keempat kali. Yang pertama gabung Lela jadi penjual, yang kedua gabung jadi penjual, yang ketiga gabung Lela jadi penjual, yang keempat Lela gabung baru Lela paham tentang berbisnis Oriflame. Nah, jadi di antara yang ketiga dan keempat ini, tahu teman-teman apa yang terjadi? Penolakan siapa yang menolak? Lela yang ditolak atau Lela yang menolak orang? Pastinya Lela yang menolak orang, teman-teman. Begitu banyaknya inbox masuk ke FB Lela ngechat, Kak Lela ya join Oriflame, Kak Lela udah pernah tahu Oriflame belum? Kayak gitu. Semua Lela tolak. Atas dasar apa? Ngajak join Oriflame, mau jualan apa? Mau jualan produk Oriflame itu, aduh kakak sekarang udah jualan online deh, udah enak jualan online daripada jualan Oriflame. Itu jawaban Lela. Jadi sangat banyak orang yang menawarkan bisnis Oriflame ke Lela waktu itu, dan semuanya Lela tolak. Menuju yang keempat Lela mau bergabung ya, semua Lela tolak. Cukup banyak alasan Lela saat itu ketika masuk inbox, Kak Oriflame, enggak Kak Oriflame, kakak udah pernah 3 kali join deh, gak pernah sukses. Nggak ada yang berani satupun follow up Lela. Karena alasan Lela selalu tepat ya. Selalu tepat mungkin di pemikiran mereka, nggak usah, kakak itu aja udah bilang nggak mau ini itu apa semua kayak gitu. Dan join yang keempat kalinya, di situ terbuka. Yang rekrut Lela bukan siapa-siapa, dia hanya pelanggan online shop Lela yang menawarkan waktu itu, Kak join Oriflame yuk. Cuma kayak gitu doang, join Oriflame. Udah lah gitu, join Oriflame. Terus Lela bilang sama suami, Bang, Oriflame lagi. Dulu kita udah pernah ya waktu baru nikah, itu yang ketiga kali baru nikah Lela udah join juga, tapi ya udah agak susah jualannya ya, kayak gitu Lela mikirnya kan. Karena cuma satu produk itu aja yang kita jual, tapi kan kalau online shop kan banyak, bisa jual apa aja, Lela bilang kayak gitu kan. Terus suami bilang kayak gini, Dek, tapi dari multi level marketing yang udah ada ikutin sebanyak itu sebelumnya, Oriflame masih jalan loh sampai sekarang. Ya juga ya. Lela gitu kan, ya juga ya, kenapa orang masih tetap ngejalanin Oriflame? Adik kan karena berhenti, kata suami gitu. Ya juga ya bang, yaudahlah kita coba lah bang ya. Terus suami ngasih wawasan ke Lela waktu itu, Dek, jualan kosmetik online efeknya gede ya, efeknya gede. Kenapa? Orang datang komplain sama adik, Kak mukanya gini, Kak mukanya kok jadi panas ini itu. Adik nggak punya kekuatan. Suami bilang kayak gitu. Iya juga ya bang ya. Makanya kita mau jualan kosmetik online juga sembunyi-sembunyi, apa gunanya? Oh iya ya. Ya udah deh kita coba deh. Oriflame kan bahan alami. Oh ya udah Bismillah lah. Ingat banget waktu itu motoin KTP-nya itu di atas tudung sange. Sange nasi di atas meja, di atas tudung sange, cekrek foto. Udah bang ya kita kirimnya, Bismillah. Modal 9.900 2015 Lela kirim, bingung mau ngapain. Setelah itu Lela uli-uli di video Lela sebelumnya, Lela udah sering sharing ke teman-teman gimana Lela ininya ya, proses dari Lela waktu itu joinnya gitu kan, ketemu sama Kasyutinya. Lela udah cerita ke teman-teman semuanya. Nah sekarang Lela membahas tentang penolakannya yang Lela hadapi setelah Lela bergabung dan memutuskan untuk berbisnis Oriflame. Yang pertama, Lela pasti kekuatan dari diri Lela sendiri, teman-teman. Ketika Lela ditolak, Lela hanya mikir, Lela aja dulu kayak gitu nolak orang, tapi kan Lela nggak boleh baper. Ternyata kakak yang, misalnya nih Lela ketemu orang yang sebetulnya semangatnya sama kayak Lela rekrut, terus dia bilang, enggak dek kakak udah 3 kali join aja nggak pernah sukses.
Haruskah Lela menyerah? Tidak. Seharusnya Lela semakin semangat untuk merekrutnya, semakin menjelaskan trik-triknya apa yang terjadi sebenarnya, kenapa kakak itu gak bisa sukses gitu, bener kan? Nah itu jadi Lela berdasarkan pengalaman Lela sendiri. Terus Lela mikir lagi, tapi kan Lela baru join, gimana ya Lela ceritakan pengalaman Lela sama mereka, sementara Lela belum ada bukti apa-apa kayak gitu kan. Oke. Sampai bulan pertama Lela bergabung, teman-teman, itu Lela bisa merekrut 40 orang. Bayangin aja bagaimana penolakan yang Lela terima saat itu. Lela bisa merekrut 40 orang, bukan berarti Lela menebar peluang itu hanya sekedar 100 orang, bukan teman-teman. Satu malam Lela ngechat itu 150 orang, 200 orang dengan penuh semangat. Serius, Lela menebar peluang, Kak mau bergabung Oriflame nggak? Apapun jawaban orang semua Lela tampung, dan Lela tidak akan biarkan mereka pergi dengan begitu saja. Mereka pasti punya jawaban yang mereka rasa orang nggak akan mau lagi menjelaskan tentang Oriflame ini. Misalnya, Dek, susah jualannya lah Oriflame tuh. Oh iya Kak, memang susah, tapi nanti kalau kakak udah punya pelanggan itu udah enak Kak kita jualannya. Karena nggak semua orang loh Kak di tempat kita ini mau pakai produk-produk yang bermerkuri. Kalau kita jelaskan tentang produk Oriflame, keunggulan dari produk Oriflame, banyak kok Kak orang yang akhirnya mengerti dan mereka mau beli produk Oriflame dan mereka akan menjadi langganan kita. Oh iya ya Dek, iya Kak, makanya kakak coba aja dulu, nanti kakak kan dikasih katalog, nanti katalognya itu bisa kakak proses, kakak coba jualan ke orang, nanti kakak gimana hasilnya dari jualan kakak, coba nanti. Lela selalu bilang kayak gitu. Itu kalau dia bilang susah jualannya, dengan senang hati dia pasti mengatakan, oh, udah deh kakak coba. Bener nggak teman-teman? Ya udah deh kakak coba. Oke Kak, kirim KTP ya Kak. Kayak gitu. Itu salah satu jawaban Lela. Jadi kita nggak boleh, teman-teman, dalam penolakan itu kita nggak boleh ketika orang bilang alasannya kita langsung oh ya udah Kak, nggak boleh, tidak boleh, ya udah, kita tidak akan ada hasil dari prospekan kita itu kalau kita seperti itu. Nggak ada hasil nanti. Jadi kita memang harus memberikan penjelasan tapi bukan melawan. Memberikan penjelasan tapi bukan melawan. Kalau teman-teman melawan, jadi kakak dulu nggak pandai jualannya, oh sayang kali Kak, kayak gitu. Jangan makin digituin orang, tapi semakin kita rangkul dia, semakin kita arahkan teman-teman. Itu Lela, makanya kita kalau mau jadi pebisnis di Oriflame, kita harus ramah dan harus berpikir selalu positif teman-teman. Berpikir selalu positif, jangan pernah berpikir ih kakak ini sombong, dia jawabannya kayak gitu, gini-gini. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Tapi apa yang ditolaknya tadi kita tampung, kita arahkan. Karena di Oriflame itu semua ada caranya teman-teman. Lah Kak, kami kan baru, gimana kami mau sharing sementara kami nggak ada ilmu pengetahuan apa-apa. Itu makanya teman-teman diajak untuk dengerin video seperti ini teman-teman. Dengerin sharing seperti ini. Apa yang Lela bilang tadi itu jawaban untuk orang-orang yang akan teman-teman prospek. Begitu juga lah nanti teman-teman menjawab apa yang ditanyakan oleh prospekan teman-teman, apa yang ditolak oleh prospekan teman-teman, begitulah cara jawabnya gitu. Misalnya, Kak join Oriflame yuk Kak, ini lumayan tuh Kak, bulan ini lagi promo kece, kalau kakak mau gabung bisa dengan kami Kak, gitu kan. Emang gimana caranya? Banyak member baru yang tingkat di sini aja dia masih bingung. Emang gimana caranya? Hah? Gimana ya caranya? Aku kok bingung ya Kak Lela. Kak Lela dia nanya gimana caranya. Betul nggak? Serius nggak? Dia nanya gimana caranya. Aku bingung jawabnya. Makanya aku takut Kak ngeprospek orang. Karena kok mereka nanya aku bingung jawabnya. Disinilah fungsinya teman-teman kita belajar. Selalu dengar sharing gitu. Jadi ketika orang bilang gimana caranya, kita kan tinggal bilang, kakak syarat untuk bergabung di Oriflame, KTP, email, sama nomor HP kakak kirim ke kami. Nanti setelah kami daftarkan, kakak kami masukkan ke grup, kami kenalkan sama leader-leader kami yang udah gajinya gede-gede lah Kak di Oriflame. Nanti di situ kita bisa belajar cara jualan Kak, di situ kita bisa belajar cara mengembangkan bisnis Oriflame, bagaimana cara ngedapatin gaji bulanannya, bagaimana cara ngedapatin hadiah di Oriflame. Bener kan? Kayak gitu kan. Nah seperti itu kalau orang tanya bagaimana cara bergabung di Oriflame-nya. Hah? Iya ya? Oh nanti berarti kalau kami udah ngasih
udah didaftarin jadi member, kami berarti nanti bisa gabung dong sama leadernya langsung yang ngajarin. Iya kakak, nggak perlu kakak ngomong kayak gitu, sebetulnya kami nanti kak yang menjelaskan semuanya juga bisa ke kakak. Nanti kakak kenalan langsung, habis ini kakak kirim KTP, kami langsung kasih nomor WA leader kami, atau nomor WA kakak kami kasih sama leader kami. Bener nggak teman-teman? Jadi mereka merasa, oh iya ya, enak ya di Oriflame. Ya udah deh kakak, cobalah deh ini ya KTP kakak, daftarin buat papan selamat datang. Tadi kita udah ngeprospek kan sebelumnya, misalnya dia masih nolak, masih ngambang-ngambang. Gara-gara kita udah buat papan selamat datang kakak, member baru kami di Oriflame. Yang tadi belum balas, dia ngeliat nih, wah anak itu statusnya udah closing member baru. Waktunya dia memberikan KTP-nya juga selanjutnya, 2 closingnya, bener kan gitu. Nah terus misalnya ada juga orang yang bilang, enggak deh kami di sini nggak banyak kawan. Aduh kakak, jualan Oriflame itu sekarang udah gampang, nggak perlu jualan sama kawan. Kita jualannya sama orang lain juga bisa, kan ada media sosial kak, ada Facebook. Di Facebook itu kakak kenal semua orangnya. Enggak deh, ya udah itu kawan kakak semua. Oh iya juga ya dek, kakak kan sekarang kan udah zamannya online. Kakak tinggal posting, kakak buat update status, orang tinggal order sama kakak. Kakak pernah kan kak, misalnya kakak jualan baju online ke orang yang nggak kakak kenal? Iya pernah. Ya udah gitu juga kakak, nanti kakak bakalan diarahkan cara jualan dari online seperti apa. Bener kan? Gitu kan jawabannya. Itu jawaban-jawaban gitu teman-teman yang membuat prospekan kita itu menjadi apa? Menjadi oh iya ya, gitu. Oh iya ya, oke deh kakak kirim KTP, 3 member yang closing. Bener. Terus apalagi misalnya alasan orang lagi biasanya, aduh dek jualan Oriflame itu produknya kok mahal kali misalnya, ya kan mahal kali lah dek produk Oriflame itu. Nggak apa-apa kakak, buktinya Oriflame itu udah 35 tahun di Indonesia, 65 tahun di dunia, Oriflame itu tetap berjalan dengan lancarnya. Kenapa kak? Karena ada pelanggan di dalam produk-produk Oriflame. Kakak nanti kalau kakak jualan Oriflame, kakak bakalan tahu tuh, ini deodoran siapa yang jadi pelanggan deodoran, ini body cream siapa yang jadi pelanggan body cream, ini parfum siapa yang jadi pelanggan parfum kakak. Mereka akan memakai produk Oriflame secara konsisten. Jadi kakak nggak perlu takut kalau misalnya nggak ada orang yang mau beli produk Oriflame, karena pasti ada, karena mereka bakalan mencari siapa penjual Oriflame yang mereka mau order parfum. Gitu, bener kan? Seperti itu kita jelasinnya. Jadi kakak nggak usah takut kakak, kami aja dulu seperti itu. Kasih pengalaman kita, misalnya kami aja dulu seperti itu loh kak. Kami mikir kemana ya jual produk mahal kali, yang bodinya 100.000 misalnya gitu kan. Tapi nyatanya kak, setelah kami jalanin Oriflame-nya, ternyata memang ada loh kak orang yang beli hand body itu. Dan sekarang juga udah gampang kak, orang udah banyak tahu tentang produk Oriflame. Kalau dulu orang masih sedikit yang tahu, lebih sulit orang dulu kak jualannya daripada kita. Nah kalau kakak mau gabung, kakak nanti enak, kita banyak nanti pelajaran dari leader-leader kak, kita dijelasin tentang produknya, jadi kita enak jualannya. Ketika kita udah tahu produknya, nanti kita jualannya pun enak menjelaskan ke calon konsumen kita. Bener nggak? Kalau teman-temannya jelasin seperti itu, insya Allah mereka mau bergabung dengan kita jadi member kita ya. Semua teman-teman, semua penolakan itu pasti ada hal yang membuat mereka jadi tidak mau bergabung. Nah tugasnya kita adalah merangkul mereka, mengarahkan mereka kembali. Teman-teman bisa menjual nama leader teman-teman. Leader saya kak join yang keempat kali loh baru sukses. Leader saya kak dulu itu jelek kali, tapi dia bisa sukses loh di Oriflame, gitu ya kan. Leader saya kak dulu waktu di sekolah itu dia kawan saya kak, waktu di sekolah dia pendiam kali kak, tapi sekarang dia udah bisa jadi leader Oriflame, dia jadi pembicara kak di depan, gajinya udah 10 juta sebulan. Siapa dek? Dia bilang, nah kasih tahu tuh leadernya, teman-teman juga nggak boleh bohong, siapa yang mau teman-teman kasih tahu. Gitu. Misalnya, oh ini kak ada kak Syuti Rahalmi, ini kak ada kak Lailatul Qadri, gitu teman-teman caranya. Bener kan? Jadi penolakan, yang namanya penolakan itu harus kita cintai. Dicintai, serius dicintai. Dicari penolakan sebanyak-banyaknya untuk kita mendapatkan penerimaan sebanyak-banyaknya. Ya, karena peluang-peluang penerimaan yang bisa kita dapatkan itu adalah dari penolakan yang sudah kita kerjakan.
Jadi semakin banyak nih penolakan, maka semakin enak kita ngeprospek mereka. Tinggal jawaban-jawaban teman-teman yang agak dipoles-poles, supaya ya dipoles dengan kata-kata yang indah, dipoles dengan arahan-arahan yang bagus, bukan berarti dipoles dengan kebohongan ya teman-teman ya. Jangan berbohong juga. Lela nggak ngajarin kalian berbohong di sini. Dipoles dengan kata-kata yang memang benar-benar mereka itu bisa loh sukses juga di Oriflame ini gitu, bisa loh jualan di Oriflame ini, bisa loh dapat hadiah tas itu, bisa juga jalan-jalan gratis ke luar negeri. Kakak ini kayak mimpi kita, kak nggak mimpi, coba deh nanti kakak kenalin juga sama leader kami yang dia itu nggak pernah mimpi pergi ke Paris, terus dia bisa pergi ke Paris kak dari Oriflame. Nanti kalau kakak join, kakak pasti kenal orangnya, tinggal bilang kayak gitu teman-teman. Bener ya, jadi penolakan itu memang bener-bener harus ada di dalam bisnis kita ini. Karena kalau teman-teman nggak nerima yang namanya penolakan, berarti teman-teman belum merekrut member baru, belum menebar peluang di bisnis Oriflame. Kalau teman-teman mau menaikin jenjang karir di Oriflame, berarti teman-teman harus menjalanin yang namanya penolakan ya. Percaya diri, buat hati kita itu semakin yakin bahwasanya aku bisa sukses di Oriflame. Jadi aku harus belajar gimana cara menghadapi penolakan-penolakan ini semuanya. Aku harus belajar, bukan berarti kita menumpuk ilmu kita nih secara dadakan menumpuk ilmu ke kepala, enggak. Kata-kata yang Lela tadi aja teman-teman bawa. Menjawab penolakan yang Lela ajarin tadi, hanya beberapa tips saja, itu yang teman-teman bawa mulai sekarang untuk ngeprospek orang. Insya Allah banyak closingan teman-teman. Nah selanjutnya setelah teman-teman udah closing KTP-nya, closing orangnya, jangan lupa tugasnya teman-teman adalah mengajak dia untuk belajar ke dalam grup, mengajak dia untuk ikut training ya teman-teman. Itu tugas kita sebagai orang yang merekrut gitu. Supaya apa? Supaya yang kita rekrut itu nggak sia-sia, dia nggak jadi hampa. Yang ngerekrut aku aja hilang, yang ngerekrut aku aja nggak ikut training. Jangan seperti itu gitu. Jadi tugasnya kita adalah mengajak dia untuk bergabung di grup dan ikut training-training apa yang dikasih sama Oriflame atau sama leader-leader lain, cara jualan, cara merekrut orang, cara menjawab pertanyaan penolakan seperti yang Lela bilang tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau sukses di Oriflame, percaya diri bahwasanya kita bisa sukses bareng-bareng sama seperti leader yang di atas kita, ataupun sama seperti leader kita yang di sebelah-sebelah kita lainnya. Mereka juga bisa sukses karena belajar seperti ini loh teman-teman. Pastinya ya. Semoga sharing Lela hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Besok Lela akan buat sharing yang lain lagi. Akan ada hal yang membuat kita menjadi bahagia kalau kita memang mau benar-benar mengerjakan sesuatu hal tersebut dengan sungguh-sungguh teman-teman. Percaya teman-teman, janji Allah pasti nyata. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya. Sekarang tanya ke diri teman-teman sendiri, sungguh-sungguh gak mau ngerjain Oriflame-nya? Kalau teman-teman mau bersungguh-sungguh, ayo mulai actionnya. Karena hasil pasti akan dikasih sama Allah ketika kerja keras kita ini udah bener-bener serius. Ya, teman-teman semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.